Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 mata kuliah dasar-dasar ekonomi. Kami akan membahas tentang pasar dalam ekonomi Islam. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Apa itu pasar? Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu. Pasar juga disebut dengan adanya pertemuan transaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, urgensi pasar dalam menetapkan harga. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Mengapa Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?" Intisari dari hadis tersebut yaitu Rasul juga sama seperti manusia pada umumnya, membutuhkan makanan dan membutuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia pada umumnya. Dari hadis Rasul, harga melambung tinggi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasul dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menetapkan harga yang menahan dan melapangkan harga dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari menuntutku tentang zalim dalam darah maupun harta." Hadis riwayat Al-Darimi. Intisari dari hadis tersebut, Rasulullah tidak menentukan harga ini, menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar yang alamiah melalui supply dan demand. Rasul menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukan. Jadi semua ini menentukan bahwa harga sesuai dengan kekuatan supply dan demand di pasar. Maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply dan demand. Dalam ekonomi Islam, intervensi harga diberikan pada kondisi tertentu seperti pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekankan dan merugikan konsumen sehingga merusak berlangsungnya mekanisme pasar yang adil. Dalam bagian ini menunjukkan dari teori harga dalam Islam. Berdasarkan mekanisme pasar, supply dan demand, pada saat harga diserahkan kepada mekanisme pasar, ketika kondisi harga normal, dengan alasan Rasulullah tidak pernah menetapkan harga. Yang kedua, penetapan harga adalah bentuk ketidakadilan yang dilarang. Yang ketiga, pemerintah tidak punya hak untuk menetapkan harga bagi penduduk. Yang keempat, penduduk boleh menetapkan harga berapapun yang mereka sukai dan berhak menjualnya berapapun asal ada ketetapan dari pembeli. Harga berdasarkan intervensi pemerintah. Pada saat terjadi distorsi atau penyelewengan pasar dengan alasan yang pertama, menghindari ihtikar atau penimbunan. Yang kedua, mencegah kerusakan. Yang ketiga, untuk kemaslahatan. Selanjutnya, ada etika transaksi dalam pasar. Yang pertama, adil dalam takaran dan timbangan. Peristiwa yang sering dialami oleh penjual yang tidak sesuai dengan timbangan. Ini adalah sesuatu yang dilarang karena merupakan bentuk kejahatan dalam ekonomi. Yang kedua, larangan memakan riba. Yang ketiga, kejujuran dalam interaksi. Ini terkait dengan informasi barang, maka barang yang ditransaksikan harus jelas spesifikasinya. Yang keempat, larangan buy najas, termasuk dalam bentuk penyelewengan pasar yang dilakukan oleh penjual. Yang kelima,
Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. Yang keenam, larangan ihtikar. Yang ketujuh, konsep kemudahan dan keleraan dalam pasar. Selanjutnya, penetapan harga dalam Islam. Sebagian ulama melarang adanya intervensi harga secara mutlak, di antara Ibnu Hams dan Ibnu Al-Atsir. Intervensi harga hukumnya haram. Dalam dasar pelarangan ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan berdasarkan hadis Nabi, Allah lah yang menetapkan harga. Pembolehan intervensi harga. Pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis, bukan terhadap konteks hadis. Namun, pelarangan intervensi harga tidak mutlak dan berfungsi daruri atau wajib. Intervensi harga perlu dilakukan negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat, masyarakat luas dari kezaliman pelaku bisnis dan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Tujuan intervensi harga adalah untuk menghilangkan kezaliman dan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab negara dan membantu rakyat yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya. Intervensi harga ini untuk melindungi masyarakat konsumen dari pelaku bisnis dari ihtikar atau kecurangan pasar. Berikutnya, harga keseimbangan equilibrium. Harga keseimbangan adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan sebagai berikut. Permintaan meningkat, namun jumlah barang atau jasa terbatas. Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat, namun daya beli pembeli rendah. Tingkat rendahnya biaya produksi. Prediksi di masa depan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui selera konsumen. Fungsi terbentuknya harga keseimbangan selain untuk mendapatkan kesepakatan harga yang disenangi oleh penjual ataupun pembeli dalam perekonomian yang lebih luas, maka peran dan fungsi dari terbentuknya harga keseimbangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Yang ketiga, membantu penjual menentukan penawaran. Yang keempat, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kelima, menentukan pembagian hasil produk di antara konsumen. Yang keenam, menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Berikutnya, pengawasan pasar. Dalam pasar dikenal dengan istilah Al-Hisbah, yaitu lembaga pengawasan dan peradilan dalam pasar. Al-Hisbah secara etimologi dan terminologi berkisaran pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 104 ini adalah perintah agar ada kelompok yang memiliki pemikiran dan sikap yang patut untuk dicontoh. Kelompok tersebut tidak henti mengajak manusia untuk melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari amar ma'ruf nahi mungkar secara istilah adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar
akan mendapat pahala karena hal tersebut termasuk ke dalam kewajiban. Beberapa fungsi Al-Hisban menurut Profesor Ahmad Mujahidin. Yang pertama, mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. Yang kedua, mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, goror, dan penipu. Yang ketiga, pengaturan tata letak pasar. Yang keempat, mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komunitas. Oke, sekian aja dari video kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.